kasih Anda masih bersama kami di Laporan Pemilu. Pemirsa, hasil terbaru LSI Denny JA, elektabilitas paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka terus menanjak dan semakin terbuka kemungkinan menang satu putaran. Ada beberapa alasan elektabilitas Prabowo Gibran terus naik, yaitu pertama, popularitas dan tingkat kesukaan Prabowo Subianto mencapai 90%. Kedua, selain Prabowo, faktor Gibran juga memiliki tingkat popularitas tinggi. Dan ketiga, masyarakat yang puas terhadap kinerja Presiden Jokowi semakin terasosiasi dengan Prabowo Gibran. Popularitas Pak Prabowo kalau kita lihat dari angka ini di Januari dan September ya, kita lihat memang popularitas Pak Prabowo sudah mencapai puncak ya, rata-rata di atas 90% dengan tingkat kepuasan juga di atas 80%, 84 kemudian 85%. Jadi dengan data ini menunjukkan memang tingkat penerimaan publik terhadap Pak Prabowo juga cukup positif, cukup baik. Gibran di September 2023 itu popularitasnya baru di angka 69,4%. Sekarang popularitas Gibran sudah di angka 96%. Tingkat kepuasan juga naik terhadap Gibran. Di September 2023 hanya 77,8, sekarang di angka 81,1%. Jadi secara kualitas ya, popularitas maupun kesukaan baik Prabowo maupun Gibran ini adalah sama-sama kandidat yang premium ya. Karena popularitas dan kesukaannya ini memang cukup powerful ya. Rata-rata di atas 90 dan di atas 80%. Tadi kita lihat kepuasan terhadap Jokowi ini memang selalu naik, selalu tinggi ya. Dari survei kita awal November selalu di atas 75%. Bahkan dalam 2 kali survei terakhir di angka 81 dan 80% ya. Jadi kepuasan Pak Jokowi yang begitu tinggi inilah yang kemudian memang membuat pasangan calon presiden ya, calon pengganti yang mengikuti pemilu selanjutnya yang kemudian diasosiasikan kuat dengan presiden sebelumnya yang kepuasan tinggi selalu akan mendapatkan berkah elektoral. Itulah yang terjadi pada pasangan Prabowo Gibran. Kalau kita lihat datanya ya, di awal Januari 2024 itu di angka 50,5%, sekarang naik lagi di angka 55,5%. Kalau kita bandingkan sama Desember akhir, ini 47,7%, naik ke 50,5%, naik lagi ke 55,5%. Jadi semakin banyak yang pindah ya, semakin banyak mereka yang puas terhadap kinerja Jokowi yang pindah memilih pasangan Prabowo Gibran. Jadi memang sebelumnya terpecah ke pasangan Ganjar Mahfud, tapi semakin mendekati pemilu, semakin banyak pemilih yang pindah untuk memilih pasangan Prabowo Gibran. Hasil terbaru LSI Denny JA, elektabilitas pasangan Prabowo Gibran terus menanjak dan tembus 50,7%. Hingga semakin terbuka peluang Prabowo Gibran menang satu putaran di Pilpres 2024. Lalu seberapa besar peluang menang ini? Telah terhubung secara virtual Direktur LSI Denny JA, Ardian Sopa. Mas Ardian, selamat sore Mas. Sore Mbak El. Ya, apa kabar Mas? Kabar baik, alhamdulillah. Ya. Mbak El gimana? Terima kasih Mas sudah bergabung melalui virtual dengan kita di Laporan Pemilu. Mas Ardian, LSI Denny JA ini adalah salah satu, kita semua tahu bahwa salah satu lembaga survei yang ya paling kredibel ya. Artinya temuan ini ya saya mewakili masyarakat makin percaya bahwa ya memang LSI tidak kaleng-kaleng gitu. Nah Mas, melihat angka gitu ya yang semakin angka yang menuju 50,7% ini dan ini sudah mendekati, terakhir kan itu dilakukan pada rentang baru terakhir tanggal 26 Januari kemarin dan ini tanggal 31 Januari, artinya paling baru Mas. Nah seperti apa sih Mas, kenapa akhirnya kemudian menemukan mekanismenya menemukan angka 50,7% ini? Iya, pertama secara metodologi, ini sebenarnya metodologi yang sama kita lakukan di Pilpres 2004, 2009, 2014, sampai juga 2019 yang lalu. Dan alhamdulillah tadi juga udah dicatat sama Mbak El, kemudian juga masyarakat, sejauh ini apa yang kita sampaikan juga sesuai dengan hasil kenyataan. Nah, di Pilpres 2024 kali ini kita memang agak panjang juga melakukan survei yang kita lakukan bahkan 1 bulan itu bisa 2 kali surnas secara nasional ya. Jadi yang terakhir ini itu tadi kita lakukan dari tanggal 16 sampai dengan 26. Jadi benar-benar masih fresh.
Dan satu fakta yang menarik yang kita temukan adalah ini adalah kali pertama pasangan Prabowo Gibran itu menembus angka biasa kita sebut sebagai the magic number di angka 50% lebih. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa Pilpres itu bisa selesai dalam satu putaran ketika ada pasangan calon manapun yang melebihi 50% satu suara misalnya. Sehingga ini tentu buat Prabowo Gibran kabar baik. Karena kalau misalnya kita lihat dari survei-survei kita sebelumnya, ini kan baru kali pertama di angka 50,6% ini. Sehingga dengan waktu yang tersisa, tentu apakah bisa mempertahankan ini atau tidak, tentu kerja-kerja nanti yang dilakukan Prabowo Gibran termasuk juga tim-timnya yang ada. Nah, ketika kita melihat survei, bukan hanya kita melihat angka yang tertera. Mengapa? Karena juga kita perlu untuk melihat tren yang ada. Nah, menariknya ketika kita lihat tren yang ada, kita misalnya survei katakanlah berapa kali, tapi kita kutip yang di awal akhir Desember misalnya, pada akhir Desember itu elektabilitas Prabowo Gibran itu masih di angka 43,3%. Kemudian di Januari awal kita survei kembali itu ada kenaikan 3,3% menjadi 46,6%. Jadi selang waktu 2 minggu ada kenaikan 3,3%. Kemudian di akhir Januari kita survei yang sekarang ini kita sampaikan itu angkanya 50,7%. Sehingga secara angka sudah di atas 50%, secara tren ini juga positif. Jadi ini mungkin bisa jadi tambahan semangat buat Prabowo Gibran ya. Karena dilihat dari angka, kemudian dilihat dari tren, dalam tren yang positif. Sehingga kalau misalnya tren ini terjaga, kemenangan Pilpres satu putaran itu terbuka dengan lebar untuk Prabowo Gibran. Mas, LSI dan DJI ini tadi kan seperti yang Mas sampaikan ya, bahwa termasuk salah satu lembaga survei yang paling sering, artinya dalam sebulan aja melakukan 2 kali. Nah, Mas melihat metodologi ya dari survei ini dilakukan, apakah metodenya ini misalnya dengan respondennya seperti apa, Mas? Mungkin saya nih awam gitu menilai, jangan-jangan respondennya misalnya nih memang misalnya basis 2 atau seperti apa, Mas? Coba bisa jelaskan dan konfirmasikan kepada masyarakat bahwa metodologinya betul-betul ya memang random seperti apa, Mas? Silakan, Mas. Iya, secara metodologi kita menggunakan metodologi yang sama yang sejauh ini keakuratannya masih bisa dipertanggungjawabkan. Sama seperti di 2004 bahkan 2009, 14 sampai dengan 19. Pada waktu itu juga kita mengumumkan bahwa misalnya Pak SBY akan menang satu putaran, misalnya ketika 2009. Kemudian 2014 kita juga sama menyampaikan bahwa kemungkinan potensial Pak Jokowi menang dengan range di angka segini, termasuk juga 2019, dan itu bisa kita lihat di Google dan sebagainya ya. Nah, metodologi yang kita lakukan karena memang sejauh ini juga masih ampuh lah, sehingga kita juga masih menerapkan dengan yang ada sekarang. Itu pertama misalnya kita melakukan survei tatap muka menggunakan kuesioner. Jadi ini berbeda dengan yang misalnya pakai telepon. Mengapa? Karena yang pakai telepon tentu yang menjadi sampel atau kerangka sampel itu kan orang hanya punya telepon saja, sehingga belum bisa menggambarkan secara keseluruhan. Baik. Nah, kalau misalnya kita ini memang sejauh ini mampu untuk menggambarkan populasi Indonesia yang ada sekarang ini. Jadi jumlah responden ada 1.200 responden tersebar di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Dari 1.200 itu akhirnya kita bisa dapatlah margin of error 2,9%. Nah, apakah 1.200 orang itu bisa menggambarkan jumlah pemilih Indonesia 204 juta pemilih? Betul, Mas. Di pengalaman kita 2009 bahkan dari 2004 kita bisa meyakinkan bahwa ternyata kemajuan ilmu pengetahuan sudah sampai ke sana, bahwa dengan sampel yang benar, kerangka sampel yang benar, metodologi benar, itu bisa menggambarkan opini publik yang berkembang di masyarakat. Mas, oke, ini tadi Mas Adil sudah menyampaikan bagaimana tingkat akurasi ya dari hasil yang sudah berlangsung misalnya di 2004 lalu 2014. Mas, kalau melihat seperti ini, Mas, nanti hasil misalnya kayak seperti sekarang nih, LSI dan DJI menemukan 50,7%. Apakah nanti akan dilakukan survei kembali, Mas, mendekati gitu tanggal 10 Februari masih kampanye, atau ini yang terakhir, Mas? Kemungkinan kita masih ada turun survei lagi yang akan kita rilis mungkin sebelum hari tenang ya. Jadi mungkin di tanggal 9 atau tanggal 10. Dan saat ini pun teman-teman riset kita itu sedang turun di lapangan.
karena kita ingin bahwa semakin mendekati masa selesai kampanye itu kan juga masih dimungkinkan ada perubahan-perubahan, sehingga kita pun ingin menangkap fenomena apa yang nanti muncul. Ini juga nanti mengkonfirmasi apakah suara-suara tren itu bisa terjaga atau tidak misalnya, sehingga nanti kita punya basis data, oh ternyata inilah hasil akhir ketika misalnya masa sebelum kampanye. Meskipun karena ini survei, tentu kan basisnya opini publik ya, berbeda dengan quick count. Kalau quick count kan fakta, sehingga memang relatif tidak ada perubahan. Nah, orang-orang seringkali agak skeptis dengan survei, ini surveinya salah dan sebagainya. Itu bukannya salah, tetapi memang ada perubahan dinamika suara. Karena memang ada rentang waktu ketika kita ngambil sampel dengan hasil akhir, itu kan ada rentang waktu, sehingga memang masih dinamika perubahan itu masih bisa terjadi. Baik. Nah, kalau misalnya di quick count itu tidak terjadi karena memang basisnya itu adalah berbasis fakta ya, sehingga tidak ada perubahan. Mas, kalau ini menarik ya, kita awal makin penasaran lagi. Kalau tadi misalnya sudah Mas sampaikan bahwa hasil survei ini biasanya tidak terlalu jauh hasilnya ketika nanti pengumuman KPU. Mas, kalaupun misalnya akurasinya itu pengalaman sebelumnya misalnya berapa persen Mas, kalaupun ada selisih atau memang betul-betul sama gitu, mendekati seperti apa Mas? Secara metodologi, karena kita menggunakan kerangka sampel atau sampel, itu berarti memang ada margin of error. Baik. Jadi margin of error kita, karena kita pakai 1.200, itu ada 2,9%. Jadi angka yang tertera sekarang, 50,7, itu sebenarnya bisa turun 2,9% menjadi sekitar 47, sekian persen, atau bisa juga naik 3%, 53, sekian persen berarti kan. Sehingga memang ketika kita tarik pesimis misalnya, tentu ini masih harus ada kerja lagi untuk meningkatkan. Tapi ketika misalnya kita tarik garis optimis, ini sebenarnya udah melebihi, tinggal menjaga. Sehingga memang dalam konteks itu nanti perubahan-perubahan biasanya nggak terlalu jauh ya dari 2,9% ini. Dan menarik juga untuk konteks yang ada sekarang ini, kalau kita amati dari semua lembaga survei itu kan hampir sama angka-angkanya ya. Betul. Dan kalau saya bandingkan juga menarik juga, mengapa? Karena ya dengan lembaga-lembaga yang lain misalnya, kita nggak janjian, tetapi angka yang muncul itu hampir-hampir mirip. Dan kalau misalnya dia dalam metodologi yang sama, waktu yang sama, harusnya memang sesuai dengan yang ada sekarang ini. Baik. Mas Ardian, saya mau masih bertanya lagi, mungkin sebagian pihak yang sedang berkompetisi atau masyarakat gitu melihat, jangan-jangan ini survei pesanan, tapi jawabnya nanti ya Mas, kita harus break sebentar. Pemirsa jangan kemana-mana, Laporan Pemilu akan kembali dengan dialog saya bersama LSI DNIJA, Mas Ardian Sopa setelah yang berikut ini. Tetaplah di Laporan Pemilu. Terima kasih Anda masih bersama kami di Laporan Pemilu. Dialog saya bersama Direktur LSI DNIJA, Mas Ardian Sopa, akan saya lanjutkan kembali menjawab tadi Mas Ardian, saya wartawan, saya paham LSI memang salah satu yang kredibel. Tapi kan publik Mas, publik masih melihat beberapa gitu ya, menilai jangan-jangan ini survei ini pesanan Mas, pesanan khusus gitu. Nah gimana Mas menjawab hal ini Mas? Ya, pertama bahwa lembaga survei itu sangat ditentukan dengan kredibilitas yang ada ya. Sehingga kita sama sekali tidak pernah bermain-main dengan data. Kalaupun misalnya ini pesanan atau misalnya ada yang order dan sebagainya, tentu dia bisa mengorder itu. Tetapi untuk hasil itu tentu tidak bisa diintervensi. Jadi yang kita temukan di masyarakat, itulah yang kita sampaikan juga ke publik. Termasuk juga mungkin juga ada yang berkepentingan dengan data-data ini. Karena dengan data-data ini kita juga sebenarnya memotretkan bukan hanya satu pasang aja, tapi tiga-tiganya kita potret. Bahkan juga kita potret bukan hanya elektabilitas, tetapi juga sampai dengan detail ya, demografi misalnya. Kita bahas mulai dari pendidikan A, B, C, D, itu dukungannya kemana. Kemudian dari sisi ekonomi misalnya, kemudian dari sisi usia, kemudian bahkan dari teritori misalnya. Kita jadi tahu siapa sebenarnya yang sekarang unggul di Jawa Barat, siapa yang unggul Jawa Timur, Jawa Tengah, dan seterusnya. Sehingga harapan kita ini sebenarnya bisa dikonsumsi juga oleh publik atau juga oleh masing-masing tim paslon ini. Karena kita berusaha untuk menyajikan data seakurat-akurat, sebenar-benarnya, sehingga ini bisa menjadi keputusan basis data buat siapapun yang memerlukan ini. Baik Mas, karena tadi ya seperti yang Mas Ardian sampaikan, ini taruhannya kredibilitas LSI DNIJA ya Mas ya.
betul. Nah, Mas, tadi ya, ini tadi hasilnya adalah 50,7%, atau tadi Mas sudah sampaikan bahwa 50% plus satu suara saja sudah menang untuk satu putaran. Tapi ini Mas, sekarang ini masih ramai nih Mas, ramai bahwa Ya, ya itu bolehlah misalnya paslon nomor urut 2 klaim tetap dengan kampanye satu putaran, tapi buat kompetitor gitu ya, bahwa ini kan sedang berlawan, sedang lawan-lawan nih, ya, maksudnya kita sedang menuju kontestasi gitu ya, menuju siapa yang akan menang di Pilpres 2024. Nah kalau melihat ini Mas, perang lah ya antara tetap hmm. terus putaran kedua dan tetap ini adalah sementara satu pihak ingin satu putaran, seperti apa Mas kalau melihatnya? Iya, pertama sebenarnya kalau dilihat dari pemberitaan yang ada ya, itu per September itu sebenarnya, atau bahkan per Januari, misalnya Januari tahun lalu, itu kan sebenarnya hasil survei itu juga belum menempatkan pasangan nomor 02 itu sebagai pemenang. Bahkan di Januari 2023 itu masih Pak Ganjar, waktu itu masih sendiri kan, belum Baik, ada partainya. Kemudian memang setiap bulan kita juga melakukan survei, kemudian kita update juga, dan memang ada persilangan ya, terutama terjadi di bulan April misalnya, itu udah mulai persaingan sampai dengan di Oktober yang ada sekarang ini. Dan ketika di Oktober misalnya, ketika udah pasangan, itu kan hampir semua pasangan calon berusaha menargetkan betul, menjadi menang satu putaran. betul Mas. Tidak hanya misalnya Prabowo Gibran, tapi juga misalnya timnya Pak Ganjar Mahfud maupun juga Pak Anies Baswedan dengan Gus Muhaimin ya. Jadi semua tim ini sebenarnya berusaha untuk target satu putaran. Tetapi per Oktober itu kita bisa lihat data di mana Pak Prabowo itu memang secara tren terus menaik dan Pak Ganjar itu memang ada tren menurun. Di satu sisi Pak Anies juga agak mulai menaik, sehingga per hari ini, per kemarin kita melakukan survei, itu yang paling memungkinkan untuk menang satu putaran itu Pak Prabowo dengan Pak Gibran. Nah kalau misalnya tidak bisa satu putaran, karena juga berusaha, kalau misalnya sekarang ini Pak Anies kemudian Pak Ganjar berusaha satu putaran, secara data itu memang agak sulit. Mengapa? Karena secara angka juga masih jauh di bawah. Yang kedua, secara tren mereka juga naik turun nih. Berbeda dengan Pak Prabowo yang memang agak stabil, untuk dia trennya naik terus. Sehingga tentu buat Pak Prabowo Gibran targetannya adalah menang satu putaran. Kalau misalnya bisa satu putaran, mengapa harus 2, 3, dan seterusnya? Baik. Nah, targetan untuk pasangan lain yang sekarang ini dimungkinkan, ya memang lolos putaran kedua, dalam artian membuat usaha ini menjadi dua putaran ya. Siapapun nanti yang berusaha lolos itu tentu sekarang ini kita bisa melihat dua-duanya saling bersaing nih. Bahkan di 5 kali survei terakhir kita itu antara Pak Anies Muhaimin dengan Pak Ganjar Mahfud itu saling mengalahkan. Baik, Bahkan di bulan lalu misalnya itu masih Pak Ganjar yang unggul, tapi bulan ini itu Pak Anies lagi yang unggul, meskipun baik, baik. bedanya margin of error. Jadi kesimpulannya bahwa misalnya pertama, kalau misalnya Pak Prabowo Gibran berhasil satu putaran, tentu ini bisa menjadi dimungkinkan. Yang kedua, kalau misalnya terjadi 2 putaran, kita belum bisa menentukan siapa yang akan lolos ke putaran kedua ya. Karena memang selisih antara pasangan lain ini masih di dalam margin of error, kemudian juga selisihnya yang tipis itu, dan secara tren juga naik turun. Baik, Mas, ini menarik ya. Maksudnya kami gitu ya, dari sebagai media juga memantau bahwa hasil yang tadi Mas Ardian sampaikan ya mirip-mirip dengan lembaga survei lain. Ya. Nomor 2 terus naik, lalu tadi 2, 1 dan 3 kadang ganti-gantian ya, kejar-kejaran gitu dengan margin yang mirip-mirip. Nah, artinya Mas kalau melihat hal ini ya, melihat tadi bahwa iya pihak mereka tetap ingin 2 putaran, lalu pihak 2 juga tetap ingin satu putaran. Kenapa sih Mas kira-kira kalau melihat angka bagaimana paslon nomor 2 ini kok terus-terusan trennya meningkat ya Mas? Ada apa? Kenapa kira-kira Mas? Iya, pertama kita melihat ada berbagai alasan. Satu misalnya kita lihat juga data survei ya. Pertama dari sisi popularitas itu Pak Prabowo juga naik terus. Jadi misalnya kita bandingkan di September itu masih popularitas Pak Prabowo di angka 95%. Per Januari terakhir itu sudah mencapai 98%. Baik, Dan bukan hanya pengenalan ya, tetapi ternyata secara kesukaan juga terus naik. Jadi di angka 80%-an lebih, bahkan sekitar 85-an kalau saya nggak salah data ya, tapi di baik atas Mas. 80. Dan dengan 98% pengenalan, dengan kesukaan di atas 80%, itu kita bisa bilang sebagai calon yang premium, atau biasa disebut sebagai tingkat dewa lah ini. Wah, Karena baik. ini bisa diimbangi misalnya kalau misalnya kita berkaca sejarah yang lama itu
di angka yang tadi itu Pak SBY di periode kedua yang menang satu putaran sama juga dengan Pak Jokowi di periode kedua. Dengan angka yang premium tingkat dewa itu juga yang menyebabkan mengapa misalnya secara tren juga naik satu. Yang kedua ternyata juga dari sisi Pak Gibran itu juga terlihat ya ada sumbangsih yang bagus. Jadi dari pengenalan beliau di angka 77 di September, sekarang itu udah hampir menyamai juga di angka 95%. Jadi pengenalan juga sama dan sama-sama juga bahwa secara kesukaan kan orang biasanya ketika dia semakin dikenal luas itu angka kesukaannya agak terganggu. Nah untuk dua calon ini ternyata angka kesukaan juga stabil di atas 80%. Dan ini kalau misalnya bukan karena ada kehebohan, kemenarikan dan sebagainya itu hal yang agak sulit untuk tercapai di pihak misalnya Pak Gibran tadi itu. Kemudian yang ketiga kita juga melihat bahwa kepuasan terhadap Pak Jokowi ini juga relatif tinggi. Jadi per survei 3 kali terakhir itu di angka 80%. Bahkan sekarang ya di angka 80, sekian persen. Dan ini juga lagi-lagi ini merupakan angka approval rating yang juga kalau misalnya kita bandingkan di tingkat dunia ini juga nggak banyak orang yang di akhir masa periode approval ratingnya masih tinggi. Yang ketiga itu dan orang semakin mengasosiasikan Pak Prabowo dan Pak Gibran dengan Pak Jokowi ini sendiri karena memang mereka mau melanjutkan dan seterusnya. Kemudian yang keempat, semakin juga banyak orang melihat bahwa orang-orang yang suka dengan Pak Jokowi itu semakin banyak juga yang memilih Prabowo Gibran. Sekarang misalnya angkanya kalau misalnya kita bandingkan dengan yang lain-lain itu sekitar 50%-an, tapi sekarang itu ada kenaikan 5%. Jadi per Januari akhir ini di angka 25%. Jadi ada 4 alasan itu dan yang terakhir alasannya ternyata ketika kita tanyakan kepada masyarakat apakah ibu bapak memilih pilpres 1 atau 2 putaran itu dari semua yang ada itu 84% menyatakan mereka ingin 1 putaran. Wow. Jadi ini berita baik mungkin ya, berita baik. Mas, ini pertanyaan terakhir. Kalau melihat tadi ya, faktor kesukaan itu seperti kadang dianggap terlalu subjektif atau personal ya, Mas. Nah, kalau melihat bahwa tipe pemilih kita kan ada 2 nih, Mas. Rasional dan irasional. Nah, apakah suka ini direlatekan dengan irasional pemilih, Mas? Jadi memang suka ini ketika kita agak gali lebih dalam itu juga menarik. Mengapa? Karena kesukaan ini tidak hanya misalnya di level pendidikan bawah misalnya. Karena memang ketika pendidikan bawah itu sampai ke bawah itu kan orang lebih pada bukan yang rasional, biasanya orang bilang gitu ya, pendidikan atas rasional. Dan kalau digali lebih dalam, ini Pak Gibran maupun Pak Prabowo hampir sama juga bahwa dia tidak hanya di kalangan menengah, bawah, tapi juga di kalangan atas sudah muncul kesukaan itu. Sehingga bukan hanya pemilih rasional, tidak rasional, tapi dua-duanya itu memang mayoritas menyatakan suka terhadap 2 figur ini ya. Baik. Wow, penjelasan Mas Ardian Sopa membuat kita publik makin jelas. Terima kasih Mas Ardian Sopa sudah bergabung lewat virtual dengan laporan pemilu. Sampai ketemu lagi Mas. Semangat Mas. Sama-sama. Sore Mas.